kasih kepada Pak Aba yang sudah bersedia menjadi moderator Anissa pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Daniel Seto Hadi Prasada yang sudah bersedia menjadi tim penguji Anissa pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bu Lisa. Terima kasih Bu sudah hadir dan sudah membimbing Anissa. Terima kasih kepada Pak Mas Agus Firmansyah yang insya Allah akan bergabung sebentar lagi. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas tentang seminar hasil Anissa yang berjudul Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Keluarga, tadi pada proses komunikasi keluarga dalam mengantisipasi ancaman banjir di daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya. Adapun latar belakang yang Anissa angkat, menurut Badan Penanggulangan Bencana Pusat, di Indonesia itu memiliki 315 kota atau kabupaten yang rawan banjir. Salah satunya itu adalah Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu sendiri itu daerah yang rawan banjir cukup banyak. Salah satunya adalah daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya. Kenapa mengambil penelitian di Tanjung Agung dan Tanjung Jaya? Karena memang sedari dulu itu udah jadi banjir, udah langganan banjir daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya itu sudah langganan sekali dengan banjir. Nah, karena bencana ini terjadi setiap tahunnya, ketika hujan datang, sehari, jangankan untuk 3 hari hujan itu terjadi, bahkan kalau misalnya sehari semalam aja, kalau hujannya cukup deras intensitasnya, maka besok paginya itu pasti terjadi banjir. Karena daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya itu merupakan tempat atau daerah yang sering sekali terjadi banjir. Nah, selama ini kan mitigasi bencana itu hanya difokuskan dengan pemerintah dan masyarakat. Padahal unsur terbesar atau unsur yang paling utama dalam mitigasi bencana itu adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena ketika bencana terjadi, pertama kali yang menolong kita atau pertolongan yang akan kita berikan itu terhadap keluarga kita. Masing-masing setiap anggota keluarga itu harus memastikan setiap anggota keluarganya selamat dari bencana. Nah, maka dari itu, Anissa mengambil bagaimana keluarga dari daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya ini perlu menyiapkan diri atau perlu adanya kesiapsiagaan untuk ancaman banjir yang sering sekali terjadi di daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya. Dengan rumusan masalah, bagaimana proses komunikasi keluarga untuk siap siaga dalam menghadapi banjir yang hampir terjadi setiap tahunnya di daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses komunikasi yang terjadi di dalam keluarga untuk mengantisipasi atau selalu siap siaga dalam menghadapi banjir yang hampir setiap tahun terjadi di daerah Tanjung Agung. Pakai itu adalah teori manajemen koordinasi makna. Teori ini dikembangkan oleh Barnett Peirce dan Hermann Kornen pada tahun 1970-an. Teori ini biasa disebut dengan teori CMM atau Coordinated Management of Meanings. Teori ini merupakan teori mengenai interaksi sosial yang kooperatif yang membahas cara-cara atau bagaimana seseorang memaknai atau makna yang dikelola atau dikoordinasikan seseorang yang kemudian dikoordinasikan dalam sebuah percakapan. Dengan asumsi teori, manusia itu hidup dalam komunikasi. CMM menggambarkan bagaimana kita berkomunikasi dalam upaya untuk memahami dunia atau menemukan sebuah makna. Yang kedua, asumsi teori ini adalah manusia menciptakan realitas sosial. Para ahli teori CMM mengusulkan gagasan bahwa situasi sosial diciptakan oleh interaksi. Yang ketiga, itu adalah transaksi informasi tergantung pada makna pribadi dan makna interpersonal. Adapun kerangka penelitiannya, ini kerangka penelitiannya Pak, Bu. Jadi dengan adanya bencana, bagaimana kesiapsiagaan yang kemudian itu diturunkan oleh anggota keluarga. Jadi ada ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, kesiapsiagaan ini dikombinasikan dengan teori manajemen makna.
Nah, di teori manajemen makna itu terdapat proses untuk terjadinya teori manajemen makna. Yang pertama itu ada koordinasi, seseorang itu atau seseorang itu bisa memaknai apa yang disampaikan itu sesuai dengan koordinasi, pengalaman, dan pola budaya yang ditemukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masyarakat daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya itu ternyata sudah siap sekali dengan bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya. Jadi mereka itu sudah paham sekali bagaimana ciri-ciri atau tanda-tanda bahwasanya banjir itu akan terjadi banjir yang bandang. Jadi seperti ciri-cirinya itu ada debit air yang naiknya tuh cukup drastis setiap jamnya atau setiap setengah jamnya. Kemudian ciri yang kedua itu air hujan atau air genangannya itu keruh, tidak sejernih biasanya kayak gitu. Yang ketiga itu adanya air kiriman dari daerah Bengkulu Tengah. Nah, dari 7 informan yang Anissa pilih itu hanya 3 keluarga saja yang mengedukasi anak-anaknya tentang bencana banjir secara gamblang. Jadi 3 informan ini memang mengatakan kepada anak-anaknya atau mengedukasi anak-anaknya bahwasanya daerah mereka itu rawan banjir. Jadi anak-anaknya itu sudah tahu ketika hujan apa yang harus mereka lakukan itu sudah tahu kayak gitu. Bukan berarti yang 4 sisanya itu tidak memberitahu anak-anaknya, memberitahu anak-anaknya, cuman tidak secara gamblang. Mereka cuman mengedukasi bahwa kalau banjir mereka harus menyelamatkan diri kayak gitu. Jadi mereka yang mereka edukasi itu hanya anak-anaknya harus menyelamatkan diri, tidak membantu orang tuanya untuk menyelamatkan barang-barang kayak gitu kan. Kalau di daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya itu ada proses atau ada kayak sebelum banjir itu ada beberapa barang yang mereka selamatkan kayak gitu Pak, Bu. Nah, dari ketujuh informasi ini mereka sudah menjalankan koordinasi baik sebelum, sesudah maupun ketika terjadinya bencana. Bahkan koordinasi yang mereka lakukan itu bukan hanya sesama anggota keluarga yang ada di rumah, tapi juga anggota keluarga mereka yang tidak tinggal di daerah Tanjung Agung dan Tanjung Jaya. Jadi kayak misalnya ada sepupunya atau sananya yang tinggal di daerah Sukamerindu atau daerah Semarang. Nah, itu mereka saling berkoordinasi mengenai bagaimana tingginya air, itu sudah batas mana, ketika misalnya air memang sudah tinggi dan mengharuskan ada yang dievakuasi atau diungsikan ke daerah Sukamerindu atau Semarang. Nah, itu sebelum memang akses jalan ditutup, para sanak famili ini sudah menjemput kayak gitu Pak, Bu. Nah, Anissa juga menanyakan ada atau tidak pengalaman-pengalaman terburuk mereka. Mereka mengatakan bahwa tidak ada pengalaman yang buruk, bahkan ketika banjir terjadi, mereka itu sangat antusias, sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena dengan adanya banjir, mereka bisa mendapatkan bantuan. Jadi ketika banjir, yang mereka kejar itu adalah bantuan. Tidak sedikit masyarakat yang tidak mengejar bantuan itu. Jangankan ketika banjir, ketika kami menanyakan tentang informasi atau mencari informasi tentang bencana banjir ini, masyarakat itu kayak mengharapkan bantuan, kayak kami tuh jadi donatur kayak gitu. Jadi donatur atau yang akan memberikan bantuan tentang banjir. Padahal tidak kayak gitu. Dan kenapa mereka tidak mau pergi atau tidak mau pindah
dari daerah Tanjung Agung Tanjung Jaya karena kan rata-rata masyarakat di sana itu merupakan masyarakat asli suku Lembak. Jadi kenapa mereka tidak mau pindah? Yang pertama itu adalah tanah nenek moyang mereka. Jadi yang membuka lahan tanah itu adalah nenek moyang mereka. Rumah atau tempat tinggal yang mereka tempati itu merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Kemudian akses jalan, karena kan daerah Tanjung Agung dan Tanjaya itu merupakan jalan utama dari daerah Semarang, terus Surabaya, terus Kopri yang mau ke daerah Sukamerindu atau daerah kota. Nah, kalau dilihat kan di daerah sana tuh banyak sekali orang yang berjualan, maka dari itu mereka tidak mau pindah karena salah satu alasannya tempat itu merupakan tempat mereka mencari nafkah kayak gitu, Bu. Nah, ketakutan yang terbesar mereka takuti ketika terjadinya banjir itu bukan tentang ketinggian air, melainkan banyaknya atau sering sekali ditemukan itu binatang buas seperti ular kayak gitu. Jika dihubungkan dengan teori manajemen makna dan koordinasi, maka proses manajemen koordinasi makna itu terjadi ketika banjir, misalnya ketika banjir itu baru proses yang ketiga tadi itu berjalan. Kalau misalnya sebelum itu hanya proses yang koordinasi saja berjalan. Ketika setelah itu yang terjadi hanya proses koordinasi dan pengalaman. Tapi kalau pola budaya yang Anissa lihat itu adalah pola budaya yang terjadi ketika mereka mengalami musibah banjir. Jadi kalau mereka mengalami musibah banjir, mereka itu bikin kayak dapur umum per RT, Pak, Bu. Jadi di sanalah mereka masak, di sanalah mereka makan. Jadi budaya yang mereka bangun itu budaya kekeluargaannya kayak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Yang pertama, warga Tanjung Agung dan Tanjung Jaya sudah melakukan proses komunikasi pada kesiapsiagaan bencana banjir. Secara langsung maupun tidak langsung, setiap keluarga itu sudah melakukan koordinasi kolaborasi dalam bencana banjir. Masyarakat Tanjung Agung dan Tanjung Jaya tidak memilih pindah dari daerah tersebut karena tempat tinggal itu merupakan tanah nenek moyang mereka. Kemudian untuk pindah pun mereka harus membutuhkan biaya yang cukup banyak, sedangkan rata-rata masyarakat di sana itu bekerja sebagai pedagang, kemudian buruh. Kalau PNS itu hanya 7 orang saja. Kemudian daerah tersebut merupakan daerah tempat masyarakat mencari nafkah. Terus mengenai edukasi atau kesiapsiagaannya, itu adanya perbedaan pendidikan, kemudian pengetahuan yang dimiliki orang tua untuk mentransfer ilmu atau mentransfer ciri-ciri dari kesiapsiagaan bencana itu kepada anaknya. Terkadang orang tua sudah menyampaikan bagaimana ciri-ciri bahwasanya banjir itu akan terjadi bandang, namun anaknya kayak seolah-olah acuh kayak gitu, Pak, Bu. Mungkin itu saja yang bisa Anissa sampaikan. Mohon untuk masukan dan sarannya kepada Bapak dan Ibu. Anissa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.